para nabi. Udah. Kalian ejek-ejek. Terkutuklah kau Belender. Oh, siapa yang punya? biar Saya tahu kau. nanya. Kubal balik kalian, kubal balik kalian. Kubal Saya Diam dulu. Om Blender, siapa yang kena yang kena apa lagi namanya? Pelanggaran. Komalnya. Dulu baru naikin kembali. Komalnya. Gak apa-apa sekali lagi. Aku ya. Lanjut Aku terus. pelanggaran ya. Aku. Saya bertanya sama Kak Derni, siapa Enggak, yang tadi punya zakat kamu- kuda ini? Yang kamu bertanya saya atau Kadir nih? Kan Kak Derni tadi yang rocos itu mereka bersundal. Ya Saya udah. paham mereka bersundal. Yang punya zakat kuda ini siapa kira-kira? Oke, mau jawaban yang serius atau jawaban yang Ya kau ngawur gitu? jawab lah, kan kau bilang Al-Quran mencontek. Dari mana Al-Quran mengatakan ada zakat kuda? Oke, jadi kalau- saya jawab ya supaya tidak ada mispersepsi ya. Jadi Ini kalau sudah bahas persundalan, Komalnya nggak kuat, TikTok aja nggak terima. Bahas persundalan, kena pelanggaran terus, kena pelanggaran. Saya Blender, saya bawa pantau. Oke. Jangan bahas ini kena pelanggaran. Oh ya, yang punya zakat kuda ya, Blender ya, yang punya. Ya. ya, sebenarnya itu kan satu kiasan. Jadi Tuhan menggambarkan apa namanya? Pemberontakan bangsa Israel terhadap ketetapan atau kedurhakaan bangsa Israel terhadap ketetapan dan peraturan Allah sampai kemudian digambarkan seperti itu bahwa mereka yang orang-orang Israel yang apa namanya tidak lagi mengindahkan ketetapan dan perintah Tuhan, Saya tidak tanya itu, melainkan yang saya mereka tanya siapa pemilik zakat kuda ini? Pemilik zakat kuda itu bagi-bagi pesundal yang ya kayak si Belender kalau pergi ke Ya. pelacur. Jangan lah zakat kuda. diceritakan. Dia. Zakarmu seperti zakar kuda, Nggak ngerti Blender. ya. Diceritakan itu sesir. Pesundal, woi, aku bukan pesundal. Apa pula? Itu kan mereka pergi ke Mesir untuk apa? Untuk bersandal kan. Mereka ke Mesir, ketemu orang Mesir. Orang-orang Mesir itu ya punya ya Enggak, yang opong-opong pergi yang ke Mesir ini siapa? ada dua perempuan, ada perempuan Nah, yang zakar kuda ini siapa yang punya? Mesir. Laki-laki. Ya maksudmu perempuan ada punya zakar kan? Terus aurat keledai itu perempuan yang auratnya seperti keledai. Macam mana aurat keledai itu? Ya coba kamu pergi ke kebun binatang, kamu lihat di sana. Lamboknya keledai panjang. Oh iya, Sakit itu. Lu penasaran? Sakit kali. Lu penasaran? Ya pergi aja sana. Oh, lihat itu zakarnya, perhatikan dengan cermat ya kan. Belender, Siapa tahu tembus kalau ke perut itu ya kan. Siapa tahu Enggak. orang ya. Poinnya gini ya. Jadi jangan kalian bilang Al-Quran kami menyontek Bible kalian. Ini poinnya ya. Karena apa? Najis di dalam Al-Quran kami ada isi kata-kata seperti itu ya. Mereka bersundal pada masa mudanya, di sana susunya dijamah-jamah dan nggak najis, nggak ada ya, nggak ada Al-Quran kami seperti itu. Jadi kalau kalian bilang kami menyentek Bible kalian najis, ya jangan bilang kayak gitu. Nggak apa-apa kalau kalian Nah. tidak mengakui. Oke, baik. Tadi tentang hukum orang tua, Taurat tadi udah terbantahkan ya. Yang kedua, tadi tentang jangan berzina. Udah jelas ya. Nah, penggenapannya di mana? Di surah An-Nur ayat 2 kalau nggak salah Nora. Coba buka An-Nur ayat 2. Di situ ya, tadi kalian sudah dikatakan ya, tidak ada kata pernikahan, berarti perzinahan yang terjadi di kekristenan. Terbantahkan ya hukum Taurat ya. Kalau kami penggenapannya ada. Tadi penggenapannya tentang orang hormati orang tua di surah Al-Isra ayat 23. Nah, ini An-Nur ayat 2. Coba baca Nora. Tentang perzinahan. Penggenapan. Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk melaksanakan agama hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Hendaklah pelaksanaan hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin. Nah, jelas ya. Penggenapan tuh. Penyempurnaan. Belender, ini lain lagi nih. Sahih Bukhari volume 2 book 23. Kok Sahih Bukhari? Muhammad berkata, walaupun berzina dan mencuri akan masuk surga jika hanya menyembah Allah. Gimana itu? Waduh bahaya. Waduh. Gimana itu? Gimana? Parah ngeri-ngeri. Gimana? Sahih Bukhari volume 2 book 23
329. Di mana ada hadis bacanya Muhammad berkata, volume. walaupun berzina Bukhari dan nomor mencuri berapa? akan masuk Nomor surga berapa? jika hanya Nomor menyembah berapa? Allah. Nomor 23. Apa Bukhari 23? Ah, mana ada Di Bukhari mana ada? Mana ada Gimana Bukhari sih 23? bilangnya ini? Sahih Bukhari 329 coba. 32. 9. Oke. Walaupun berzina Mu'alla bin atau Asad dan telah mencuri. menceritakan kepada kami, beliau berkata, Wuhaib menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Taus, dari ayahnya dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan wanita yang sedang haid diberi keringanan. Mananya? Udah ini nggak ada. Mananya? Nomor berapanya? 329 bukan? Oh, ini salah habis. bentar ya. Itu tentang Bukhari haid, benar. Nah. bab haid. Mana ada hadis volume. Darni ngaco. Aku tambahkan lagi ya tentang perzinaan di Kristen ya. Amsal 7:18. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara karena suamiku sedang tidak di rumah. Itu lagi yang kalian- Ya artinya apa? Itu perintah berzina. Itu perintah berzina ya. Blender. Jawabannya Iya, bukan, Amsal 7 Blender. ayat 19 itu. Tapi ayat 25 dikatakan, janganlah kau melangkah ke perempuan-perempuan itu. Maksudnya yang dia 18. Makanya kalian ini mempelintir. Kalian ini guru kepala dalam kitab. Tidak ada Clear ya? Kristen itu. Oke. Istri-istrinya Udah itu. langsung kerja. Marilah Oke. kita membuat. Oke, udah. Yang kedua tadi, hormati orang tua dan jangan berzina. Pertama, dalil yang pertama, jangan ada ilah-ilah lain. Nah, ini dia poinnya. Jangan ada ilah-ilah lain, jangan ada tuhan-tuhan lain. Oke. Oke? Gini. Oke? Aku ke situ itu. Aku itu. Ya. Benerly aku ke situ. Silakan. Ini Blender. Betul, Bapak di surga membuat ketetapan kepada Musa, jangan ada ilah lain. Tapi kenapa Muhammad menciptakan ilah lain? Namanya Alif Lam Lam Ha, Blender. Apanya kau mau Turun aja orang nggak sekolah ini. Yang disembah para nabi. Nggak sekolah. Iya, Ya lanjut biarkan lagi aja. Bang Blender. Yang minta kalian turunkan. Biarkan aja, biarkan jangan temon, naikkan lagi pandangan, biar dia nggak menghujat, jangan turunkan. Jangan. Apa? Dia akun privat harus apa harus Ya, naik lagi pandangan, naik, jangan turunkan. Dia pandangan nggak menghujat dia, jangan turunkan. Naikkan. Nggak apa-apa, naik minta lagi pandangan, minta permintaan. Naik. Mengacaukan diskusi. Jangan, nggak apa-apa, biar aja. Jangan kita nanti dikatakan, jangan dikatakan kita takut, jangan, nggak ada. Kau malah aku nggak ada kena takut. udah. Naikkan aja. Udah jam Jangan. 4. lanjut dulu ya. Aku makan dulu lah, woi. Lapar kali aku. Siap makan dulu aja Kak. Aku pun makan dulu, woi. Belum sarapan aku. Ya udah. Belum sarapan. Ya udah Makanya sekarang makanya Roma. perempuan kalau congornya sudah memanas itu salah satu uang sakunya lagi kurang. Kedua, dia belum sarapan. Nah itu. Aku enggak. Roma dengan Aku blender. usahaku tetap jalan Nora walaupun dikit untuk makan lebih dari cukup. Nah itu. Oke ya, ayo makan dulu. Enggak keluar, aku enggak turun di sini aja aku. Makan Iya, dulu lah. iya. Makan. Ini. Oke, Baik, kita diskusi serius aja nih, Bang ya, Blender, ya. baik. Ada perempuan-perempuan Makan dulu tuh. Ya, udah makanlah. Jangan ada ilah lain, oke? Apa itu arti ilah? Sesembahan, oke? betul. Sesembahan, baik. Tidak boleh ada sesembahan lain atau tuhan-tuhan lain, benar? Betul, bro. Baik. Sekarang kalau kami, Oke, silakan. sebentar ya. Tidak ada sembahan lain, oke? Kalau kami di Islam, sekarang aku tanya, teman, siapakah nama sesembahanmu sebagai umat Islam? Allah. Apakah ada yang lain? Tidak ada. Enggak ada. Baik. Allah. Tanya lagi. Enggak ada ya. Airin, siapakah nama sesembahanmu di Islam? Allah. Mak kena 10 menit lagi ya. Nora kena Nora. Ya. Mak banyak. Nora, kau turun dulu Nora. Banyak kali kena apa? Turun dulu Nora. Banyak yang nombakmu Nora, banyak nombakmu.
Dua pembatasan. Karena terlalu busuk mulutnya si Nora jadi. Aduh, abang pun sama kayak cewek ngomongnya kemana aja. Nggak apa-apa. Kita udah tahu lah si Nora gimana. Nggak apa-apa. Aduh, Saya malah seperti itu ngegibah. kok. Nggak apa-apa. Udah jangan ngegibah lah, jangan ngegibah, lanjut. Aku curiga nih asal Roma naik asik kena tombak aja komalku nih. Aku curiga sama kau Roma. Lah si Roma. Enggak ada. Ah, 2 kali udah kena peringatan. Ini sekali lagi tumbang ini. Enggak ada, saya enggak Aku ada curiga. peringatan apa-apa. Udah 2 si kali kena Roma. peringatan. Nggak ada apa-apa tadi kita kena peringatan semuanya. Apa ini sekarang nih? Naik lagi ke Nora. Saya enggak ada itu. Biasanya kalau saya ngomong apa dia apa langsung masuk pesan juga. Iya, tadi kena 2 kali apa? 2 kali kena peringatan. Sekali lagi tumbang ini. Ya itu mungkin yang tadi ayat yang apa itu yang sandal-sandal itu mungkin. Itu Ya kan, bro, Dundar. Ayat abang. Gara-gara itu. Tapi kan yang bacakan kan si Nora. Tapi benar Iya, ada di biasanya kan beberapa nggak ada. abang. Biasanya kan nggak ada masalah. Ini kok kena pelanggaran. 2 kali pelanggaran. Ya udah, saya jawab Blender udah. Bisa jawab. Bang Blen, Ah, ada. Tadi lanjutin. Aman. Ayo, katanya bertanya. Ayo lanjutin lah. Tertanya lagi Tuhan Oten tuh yang mana beda angka sama gitu. tunggu dulu teman-teman ya. Gini dulu ya. Ini udah kena biasanya kalau udah kena sekali lagi kena pembatasan. Ini mohon saya tutup dulu ya. Daripada kena pelanggaran Om 1 Blender minggu lebih. tutup dulu, Om Blender tutup dulu Ya, komalnya. saya tutup dulu teman-teman ya. Stay ya. Langsung saya buka lagi. Saya buka. Ya, saya tutup dulu langsung saya buka lagi. Langsung saya buka lagi. Selamatkan dulu aku. Iya, selamatkan. Selamatkan dulu aku. Iya. Oh ya, itu sudah jelas Paulus itu mengutip apa yang tertulis. Dia bersikeras mengatakan Paulus mengutuk Yesus. Sejak kapan Yesus ketemu Yesus? Paulus ketemu Yesus dan mengutuk Yesus. 1 Korintus 12 nomor 3, coba dibaca. Itu ngajarin Kita orang yang diambilnya penuh. Galatia 3. Iya, sabar. Coba kita baca teman-teman. 1 Korintus 12 nomor 3. Itu Paulus menuliskan bahwa orang yang dipenuhi Roh Kudus boleh mengatakan terkutuklah Yesus. Betul nggak tuh? Yang mana 1 Korintus berapa? 1 Korintus 12 nomor 3. Nomor 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Apa Iya. masalahnya itu? Itu yang tidak diilham, yang tidak kepenuhan dengan roh Theos, itu tidak boleh mengatakan terkutuklah Yesus, betul? Ya. Lalu orang yang kepenuhan roh Theos boleh menyebutkan terkutuklah Yesus. Siapa? Loh, saya tanya sama Anda, ini dari teks, orang yang tidak dalam kepenuhan roh Theos tidak boleh mengatakan terkutuklah Yesus. Jadi orang yang kepenuhan Roh Kudus, Roh Allah, boleh dong mengatakan Yesus terkutuk, betul? Bah, jangan salah paham nih ya. Karena Bukan. itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang Dari pun tadi yang salah oleh paham mulu. Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Jadi orang-orang yang bicara atas nama Roh Kudus tidak ada yang mengatakan Yesus terkutuk. Kebalik. Coba baca yang betul. Tidak ada seorang pun Tidak ada seorang pun yang berkata tidaklah seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata iya, terkutuklah Yesus. Lalu Nah, kalau kita dipakai oleh Roh lalu Allah, siapa yang boleh mengatakan Yesus terkutuk? Siapa yang boleh mengatakan Yesus terkutuk? Terkutuklah yang Yesus. tidak punya Roh Allah. Yang tidak punya Roh Allah. Oke, saya tanya sama Anda punya Roh Kudus nggak? Ya, saya punya Roh Kudus. Boleh mengatakan Roh Allah, boleh mengatakan terkutuklah Yesus. Saya tidak mau katakan terkutuklah Yesus. Atau tidak pertanyaannya? Iya, masalahnya di mana ini?
Persoalannya apa? Kalau orang yang ada tanda kutip, ada tanda kutip di situ. Tanda kutip itu pengertian bahwa tertulis terkutuklah Yesus, betul? Iya, ada langsung tanda kutip. Darin langsung Berarti lompat itu gitu. dikutip dari kitab Perjanjian Lama. Berarti dia pernah membaca. Hei. Anda sudah baca belum sih? Coba dibaca 1 Korintus 12 nomor 3. Ngawur. 12 nomor 3. Ayo. Belum dibaca. Kebiasaan memang oten-oten ini sebelum membaca menjawab gitu loh. Kenapa dihubungkan Perjanjian Lama? Aduh, Pak Kris. Kan orang mati disalibkan itu adalah itu orang bukan jahat tentang penyaliban. mati. Karena aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata. Ini kan tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Kudus. Artinya kalau orang yang tidak punya Roh Kudus, kutuklah Yesus. Jadi siapa yang boleh mengatakan terkutuklah Yesus? Siapa yang boleh mengatakan terkutuklah Yesus? Roh Kudus. Sekarang saya tanya sama Anda punya Roh Kudus? Ya, saya punya Roh Kudus, saya tidak mengatakan Yesus terkutuk. Anda punya Roh Kudus? Iya. Di mana Roh Kudus Anda? Seperti apa? Ya, Roh Kudus itu adalah Roh kebenaran. Roh Kudus menuntun mengingatkan saya tentang kebenaran. Pak Kris, kita ini lagi berhikmat. Jangan sok-sokan memahami Bible sendiri. Bible ini kan ada tafsirnya. Coba baca tafsiran Matthew Henry. Atau Anda punya tafsiran dari Ellen G. White? Ada punya tafsiran dari Ellen G. White? Ada nggak? Dengar. Kan di Yohanes 16 tadi berbicara tentang Roh Kudus akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan terjadi kemudian. Itu penolong yang lain, itu roh kebenaran, beda dengan Roh Kudus, Bapak. Sebelum roh kebenaran itu diberikan, Yesus punya kalimat, aku mengirimkan kamu Roh Kudus. Berarti kebenaran Roh Kudus kebenaran, Roh Kudus adalah roh kebenaran. Ini udah meletoy ini. Ustaz Tahta masuk, silakan. Ini udah berserak ya. Ustaz Tahta. Cak Tahta, monggo. Sambil lalu di tetep layar teman-teman. Posting ulang, share posting ulang. Ustaz Tahta, monitor. Ya lanjut aja, mau bahas apa? Iya. Ya, open cam lah Ustaz, seperti biasanya. Ya, di sini. Jangan ditoin, lanjutkan aja dulu. Enggak, Kang Dito di sini debater sekaligus tukang ini. Gitu loh bro, Temon. Ya izin dulu. Yang nombak orang Romawi, yang nggak percaya orang Yahudi. Lah abang kok fitnah orang Islam? Iya, enggak gambaran, bukan fitnah. Itu sama enggak seperti yang dilakukan Romawi. Beda lah. Saya nggak pernah nombak Yesus. Tidak mengenal Tuhan Yesus, akhirnya kayak gitu, iri. Saya nggak pernah nombak Yesus, Bang. Jangan fitnah saya. Padahal itulah gambaran juga yang kamu lakukan, persekusi seperti yang dilakukan pasukan Romawi mempersekusi Yesus gitu loh. Itulah gambarannya. Kapan saya sama Bang Blender nombak Yesus, Bang? Gitu loh maksudnya. Kami gak ada nombak Yesus. Kami gak nombak Yesus, Bang. Iya, orang Yesusnya udah mati kan. Gimana kami nombak? Dengar ya, yang memerintahkan untuk menombak Yesus siapa? Dengar ya, yang memerintahkan untuk menombak Yesus di Yohanes 19:33 ya, saat itu tentara Romawi melapor kepada Pilatus. Pelaksanaan sudah dilakukan. Ketika mereka memastikan ya, Pilatus memerintahkan prajuritnya untuk menyegerakan penyaliban Yesus karena sebentar lagi hari Sabat, maka tidak ada yang boleh melakukan kegiatan apapun. Itu dia. Nah, kemudian para tentara Romawi mendatangin orang-orang yang disalib. Yang pertama, dipatahkan kaki orang yang pertama untuk mematikannya. Yang kedua, dipatahkan lagi kaki orang yang kedua.
Giliran yang ketiga yaitu Yesus, mereka tidak mematahkan kaki Yesus. Karena apa? Karena mereka melihat Yesus sudah mati. Kemudian tentara Romawi melapor kepada Pilatus, menceritakan tentang apa yang terjadi. Dan Pilatus tidak percaya. Tidak percaya kalau Yesus itu sudah mati. Kenapa secepat itu? Biasanya penghukuman penyaliban di sini membutuhkan waktu 2 hari kematian. Tetapi ini baru hitungan jam, kenapa sudah mati? Akhirnya Pilatus pastikan lagi kematiannya. Dan kemudian tentara Romawi kembali lagi kepada Yesus dan menombak lambung Yesus. Itu dia. Ini tentara Romawi, kenapa kami disalahkan? Enggak, bukan disalahkan. Kan aku bilang gambaran, bukan berarti itu kalian kan. Gambaran pasukan Romawi itu bagaimana dia menyakiti Yesus. Itulah gambaran kalian selalu. Gambaran justru yang menyakitkan perasaan. Gini loh pandangan, justru yang menyakitkan perasaan Yesus, yang menghina Yesus itu dari pihak kalian sendiri, bos, bukan kami. Kalian ngaku pengikut Yesus, tetapi tidak mengikuti apapun perkataan Yesus. Tidak mengakuin. Yesus memerintahkan untuk menyembah satu Allah, tetapi kalian menyembah Yesus. Siapa yang jahat? Kalian. Kan kalian. Kalian yang menyakiti perasaannya kan? Ya udah begini, gini loh Blender. Saat kami menyembah Bapa di sorga, sudah pasti kami menyembah Yesus firman-Nya. Saat kami menyembah Yesus, sudah pasti kami menyembah Bapa. Adakah Yesus mengajarkan Tritunggal? Saat aku dengar dulu. Saat kemarin kan udah dijelaskan sama Ami itu yang gambar itu. Nah, saat aku berbicara kepada Blender, aku kan berbicara kepada semua aspek dari Blender, baik suaranya, tangannya, hidungnya, matanya, jiwanya, badannya. Tapi Itu oknumnya loh, satu, itulah. Blender aja, nggak ada Bapak Blender. Tapi Udah, oknumnya kita satu, diskusi, Blender. Teman, kita diskusi, kau nyahut, saya sama host. Kita diskusi apa? Ayo. Soalnya lu framing dari tadi. Iya, ayo kita diskusi apa? Ya udah yang tadi aja lanjut. Kalau yang tadi 2 oknum, ada Bapak, ada Yesus. Iya, emang Abang ada. bawa analogi Blender. Blender satu, nggak ada Bapak Blender. Emang ada realitas, ada 2 pribadi, ada 2 realitas konkret di situ. Oke, saat Yesus diangkat ke surga. Oke, saat Yesus diangkat ke surga, Yesus duduk di sebelah kanan Bapak. Nah, berarti ada 2 tuh. Iya, betul. Tapi Nah, berarti 2 oknum. Oknum bentuk manusia seperti kita, dia itu nggak bisa dibentuk. Tapi itu bukan berbicara oknum berdua berjajar manusia seperti kita, bukan. Contoh gini, Saya nggak peduli dia mau sejajar manusia, sejajar gini, Tuhan, nggak peduli. Aku lebih pusing dengan Islam karena apa? Islam lah satu-satunya Islam. agama yang klaim. Katanya tadi nantang mau Gini, apa? dengar dulu, gini teman, dengar dulu. Hanya Islam yang mengklaim Tuhannya Tuhan langit dan bumi, tapi Tuhan yang nggak pernah ke bumi kan? Iya nggak? Berarti Tuhan di mana dia? Iya, kalian kan selalu mengklaim bahwa Tuhan, kalian itu Tuhan langit dan bumi, tapi nggak pernah ke bumi. Itu logikanya gimana itu, bro? Coba dulu. Dari mana kau tahu? Dari Aku Tuhan langit dan bumi, tapi tidak pernah ke bumi. Dari mana kau tahu nggak pernah ke bumi? Nah itu, Tuhanmu bisa ke bumi ternyata, Blender. Harus melapor ke kau. udah. Semananya kau nih nggak aja. Gini loh pandiangan, yang namanya Tuhan itu raja di atas raja. Catat ya, pahami dulu sampai itu. Yang namanya Tuhan raja di atas raja. Ketika namanya raja saja memiliki ribuan pasukan. Ingat ya, kalau kami di sini lebih di Islam, menurut ajaran Islam, lebih banyak lagi Allah menciptakan malaikat daripada manusia. Ya, di dalam diri kami saja udah ada 2 malaikat di dalam diri kami. Ya, udah ada 2 malaikat pencatat amal baik, 2 malaikat. Jadi Allah itu lebih banyak menciptakan malaikat daripada manusia. Malaikat itu pasukan-pasukannya. Jadi ketika Allah memiliki pasukan, dia hanya tinggal memerintahkan pasukan, turun kok. Ngapain, namanya bos? Masa mesti turun tangan? Loh kayak gitulah. Itulah. Tuhan yang hotel mah capek, Bang. Harus turun, harus mati, harus ditombak ya kan? Iya, gini loh. Karena kasihnya akan dunia ini dong. Bukan kasih itu mah menghinakan diri, Bos. Gak ada Tuhan yang menghinakan dirinya. Oh iya, karena menghinakan diri dan membuktikan dia Tuhan, makanya dia Abang yakin Tuhan itu harus menghinakan diri? Gitu loh.
Bang, Ya abang iya, yakin masalahnya Tuhan harus apa? menghinakan diri? Daripada Tuhanmu nggak peduli cuma nyuruh-nyuruh malaikat seperti yang katakan Blender. Gimana sih? Ginilah pandangan beginilah ya, kalian Kristen ya, sama sekali sebentar teman, sama sekali kalian tidak mengenal apa itu Tuhan. Inilah paling paham. Karena apa? Karena bergambar dan serupa dengan manusia, seolah-olah Tuhan itu sama seperti kalian manusia. Jadi tidak ada sedikit pun rasa takut kalian terhadap Tuhan. Makanya kalian dengan suka-suka hati mengatakan Tuhan, karena kalian anggap Tuhan itu seperti manusia. Hei pandangan, coba lihat kekuasaan Tuhan. Kau lihat saja, begitu hebatnya Tuhan itu, begitu besarnya kekuasaannya. Contoh, kalau kau ingin melihat Tuhan, matahari itu ciptaan Tuhan. Mampukah kau melihat matahari di siang hari dengan mata telanjang? Mampukah kau? Itu dulu. Sebelum kau mau melihat aku, kau lihat dulu ciptaanku. Kalau kau mampu melihat ciptaan aku, baru kau bisa melihat aku. Gitu, ginilah bro, pas itu narasimu dan kiasan yang kau bawa ke Blender. Kita tidak bisa melihat matahari, tapi karena kasih matahari itu, dia memberikan kita sinarnya, dia memberikan kita panasnya, supaya badan kita hangat. Itulah yang dilakukan Tuhan saya. Karena kasihnya itu, ya ini kan tidak terlihat, tidak terhampiri, tidak bisa dipikirkan manusia. Demon, kalau diskusi sama saya, ayo, jangan dulu motong-motong. Kalau samamu bisa keluar nanti kumat lagi penyakitku yang dulu loh. Aku masuk Blender dulu. Nah, karena kasihnya itulah dia buktikan apa diutuslah firman-Nya itu Tuhan Yesus itu biar sama seperti kita untuk menyelamatkan kita. Ayo yuk. Ini tuh Bapak Yesus bilang gini, ini anakku loh. Dengarkan dia, ikutin dia gitu loh Blender maksudnya. Makanya kami percaya Yesuslah satu-satunya Tuhan yang yang datang dari surga dan tahu bahwa manusia masuk surga. Hanya Yesuslah satu-satunya manusia yang datang dari surga dan pasti tahu membawa manusia umatnya termasuk kami ke surga. Itu logika kan? Bagus kan? Logika. Ku jawab. Baik. Tadi kau mengatakan karena kasih matahari itu menghangatkan tubuhmu. Perasaan kalau udah siang terik panas lah. Cuman mau hangat. Kalau sudah panas terik bisa pula hangat. Tunggu dulu. Tapi buat nelayan bagus itu. Buat nelayan bagus. Nelayan. Tuhan itu untuk sekelompok atau untuk seluruhnya? Seluruhnya, makanya ya udah di saya diberikan AC. Kalau buat nelayan panasnya itu bagus tuh, bisa mereka mendapatkan ikan yang lebih banyak waktu siang hari gitu. Dan cuaca buruk kan gitu bro. Baik. Jadi yang kedua fungsinya. Ya maksudnya Jadi kita untuk melihat kekuasaan Tuhan. Blender, apa yang ingin saya katakan samamu? Makanya Tuhan itu nggak cuma omong doang Blender, dia menyatakan kasih keselamatan itu kepada kita. Dia cuma akulah maha kuasa, akulah maha ini. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa gitu loh maksudnya. Baik. Gitu Nah, kedua ya. Baik, kedua. Tadi kita berbicara matahari. Yang kita bahas di sini adalah kekuasaan Tuhan. Tuhan itu maha besar. Tuhan itu maha kuasa, ya. Tolong sampaikan, simpulkan, jangan berpikiran yang lain-lain. Biar kalian kenal bagaimana Tuhan itu, ya. Tuhan itu maha kuasa, maha besar. Nah, ketika kau melihat ciptaannya, salah satu petir. Kenapa aku bilang gak ada takutnya kalian? Seandainya kau kalau ada petir gedebak, ngumpet nggak kau? Ngumpet nggak? Itu petirnya aja. Berani nggak kau pandangan berdiri di tengah lapang banyak petir? Berani nggak? Coba itu dulu. Kekuasaan Tuhan itu terhadap petir. Berani nggak? Itu dulu. Iya, terus masalahnya. Nah, sekarang itu aja. Itu yang menciptakan petir itu siapa? Tuhan. Tuhan menciptakan petir. Kau nggak takut dengan petir? Sama petir aja kau takut, apalagi sama Tuhan. Loh gitu aja. Petir. Iyalah, dialah yang buat petir itu. Petir. Langit dan bumi itu pemilik siapa? Langit dan bumi ini ciptaan siapa? Termasuklah petir. Apanya kau nih? Bentar, aku motor-motor gede lewat. Bentar. Langit dan bumi itu adalah ciptaan Allah, termasuklah petir. Tadi matahari saja pun nggak mampu kau melihatnya, apalagi ada petir, hujan deras, hujan angin kencang, ngumpet kau terus, petir gedubak. Berani nggak kau untuk menghadapi petir itu saja? Biar kalian sadar, bisa nggak kau bernegosiasi dengan Tuhan untuk menyelesaikan petir itu? Bisa nggak? Bisa nggak?
Oh bisa kita minta Tuhan. Kalau ada dengar dulu Tuhan. Kalau ada petir jangan kena ke saya gitu. Jangan, inilah. Ini karena kalian memang sama sekali tidak kenal Tuhan, sepele kalian sama Tuhan. Gini loh, sepele. inilah salah satu agama yang mengenal Tuhannya, Blender. Benar-benar siap mengenal Tuhannya. Kalau siapa Tuhan? Oke. Tuhanmu itu mah. Baik. Blender. Baik, oke. Dia bahwa dia tidak bisa turun ke bumi. Bayangin. Oke. Berarti Baik. kamu yang membentuk Tuhanmu. Kamu ini di sini. Gak bakalan bisa ke langit. Kalau kamu turun ke bumi, kau bukan Tuhan lagi. Kan kamu yang memaksudkan Tuhan, Blender. Gitu loh maksudnya. Oke. Baik, sekarang kutanya, ketika kalian tidak mengenal Tuhan, kau mengatakan kami tidak mengenal Tuhan kami, ya. Sudah sangat jelas, Tuhan kami itu, ya, nama dia bersanding di dalam 99 Asmaul Husna untuk mengenal dia. Belum lagi sifatnya, Tuhan maha baik, maha pengasih, maha penyayang, Tuhan itu Esa, Tuhan maha kaya, Tuhan maha perkasa, Tuhan maha lembut. Nah, kekonsistenan, Tuhan itu wajib konsisten, karena kita mengenal Tuhan itu berdasarkan firman ataupun perkataannya. Ingat, contoh, ketika ada teman perkataannya pelin-pelan, sebentar A, sebentar B ngomongannya, bagaimana kita mau enak berteman dengan dia? Omongan kau pun nggak jelas, itu salah satu, nggak konsisten. Nah, begitulah Tuhan, dia wajib konsisten. Ketika Tuhan maha lembut, dia tidak boleh maha kasar. Ketika dia maha kuat, dia tidak boleh maha lemah. Cari di 99 Asmaul Husna itu, adakah berbenturan untuk melemahnya? Nggak ada. Dulu ya. Berisik banget sini, motor gede semua yang lewat. Iya, bentar ya. Motor gede aja pun kau bilang ninja, cemana lah. Oh, kita mainnya kayak gitu, bro. Motor gede itu Harley, bukan ninja. Tuh lihat tuh. Ini kayaknya touring. Aku nggak suka. Iya, suara ninja kan kita tahu, bukan kayak gitu. Masalah motor aja udah salah, apalagi masalah Tuhan. Masalah motor sejak Aduh, bentar ya, nggak bisa dulu buka mute beberapa menit ya. Soalnya panjang banget ini biasanya. Iya, kau yang orang bengkel saja, masalah motor aja udah salah, apalagi masalah Tuhan. Nggak bisa bedakan mana motor besar, mana motor besar, mana tidak. Aku lebih ngerti lah motor dari kamu. Motor besar itu. Ya makanya. Aduh, bentar lewat lagi mereka. Kan tinggal ganti. Aduh, ya begitulah teman-teman ya. Ya, tetaplah bersabar karena memang ya udah dikatakan innallazina kafaru sawaun alaihim anjaratahum am lam tunjirhum la yu'minun. Apapun yang kita sampaikan kepada mereka, mereka tetap tidak beriman. Khatamallahu ala qulubihim. Apapun yang kita sampaikan, Allah telah menutup hati, pendengaran dan mata mereka. Karena apa? Mereka menolak kebenaran Allah. Apapun yang kita sampaikan, nggak akan mereka terima. Tetapi tetap kita sampaikan kebenaran itu walaupun satu ayat. Bukan hanya kepada mereka saja. Ini tanggung jawab dan tugas kita untuk menyampaikan kebenaran ya terhadap mereka. Kalau kita nggak mengharapkan ke mereka, tetapi yang ada di bawah mungkin yang lain. Kalau mereka ini babak belur lah kita, lari dia. Soalnya ditanya motor pun udah salah. Kebetulan kan teman sejak kapan Ninja suaranya kayak gitu? Suara motor ninja nggak kayak gitu. Ini kok motor besar ninja katanya. Blender, kami pun itu udah capek kami menjelaskan kalian itu Yesus Tuhan dan Juru Selamat dan akan datang menjemput manusia dan akan menghakimi dunia dan akan menghidupkan kelak orang mati. Baik. Kalau percaya kepada Yesus, kalian tahu jurang matilah kau dalam dosamu. Blender, itu aku analogi sedikit itu aku analogi sedikit. Yesus, gitu. Baik. Itu tunggu dulu. Kan gitu kata Yesus kepada si Filipus itu. Siapakah si Yesus ini kan? Udah lama kau sama aku Blender katanya contoh si Filipus. Udah lama kau Blender sama Bu Darni membahas tentang aku. Kau tak juga mengenal aku siapa. Matilah kau Blender dalam dosa, kata Yesus. Nyala kau Blender dari bumi ini kan katanya. Tuhanlah Yesus itu, maka dia bisa mengenyahkan manusia kelak di akhir zaman. Kalian tak kenal Yesus, matilah kau dalam dosamu, kata Yesus. Baik, kita analogi sedikit itu ya. Ya, kita analogi ya. Analogi aku ini pembahasan sebuah kalimat. Kalimat dengan bahasa Indonesia. Itu kan pengusaha ban. Nah, kemudian ada marketing datang, sales membawa ban. Itu titip ya. Nanti pembayaran di akhir, biasa gitu kan. Dibuatlah kwitansi.
Oke, dibuat kwitansi dengan catatan dititipkan ban sekian, merek ini merek ini, ya kan, nomor apanya sekian, dengan harga sekian-sekian. Oke, yang akan dibayar bulan depan. Yang akan dibayar bulan depan. Nah, jadi itu kan sebuah kalimat. Jelas nggak itu? Berarti dibayar bulan depan, paling lambat tanggal 30 sudah harus diselesaikan. Paling lambat tanggal 30 sudah harus diselesaikan. Kira-kira kalau lebih daripada tanggal 30 berarti itu sudah di luar ketentuan nggak? Perjanjian nggak? Itu ya. Ada seseorang, ketika ada seseorang datang, sales, ini kau pertegal ya, ini kwitansi kau pegang, oke? Nanti saat kau menagih, kau bawa kwitansi ini. Kalau tidak kau bawa, maka tidak akan aku bayar, kata itu. Datanglah sales, ya, oke? Datang sales. Itu mau nagih itu, loh, kok beda orangnya? Kemarin bukan kau, ini kok beda? Ya aku juga perwakilan itu. Mana kwitansinya? Nggak ada itu. Cuman aku dipercaya, mana bisa aku bayar? Bener nggak? Bener nggak itu? Mau nggak itu bayar? Iya, enggak lah. Mau? Karena Nggak mau kan? Nggak mau kan? Nah, artinya tertolak lah. Karena tidak ada bukti tertulis. Kan begitu? Karena ada bukti tertulis. Kalau hanya perkataan saja, itu nggak terima. Perkataan itu diperkuat oleh bukti-bukti. Oke? Iya, Nah, sekarang baik. Sekarang begini, udah analogi itu ya, analogi yang tertulis. Nah, sekarang kita analogikan ke dalam Bible. Nah, dengan jelas itu mengatakan bahwasanya kami mengatakan Yesus itu bukan Tuhan menurut perkataan, dan itu mengatakan Yesus itu Tuhan. Nah, sekarang aku minta, mana buktinya Yesus itu Tuhan tertulis? Baik, oke, dengarkan kalian ya. Nah, Yohanes adalah murid yang terdekat dengan Yesus. Sebelum Yesus menjadi manusia, siapa Yesus ini? Makanya ada ditulis dia di dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya Yesus ini bukannya manusia, itu bukan. Pada mulanya Yesus ini adalah firman bersama-sama dengan Elohim. Firman itu menjadi manusia. Itulah Yesus turun ke bumi. Itulah dia. Hakikatnya Yesus ini adalah siapa? Bukan manusia berdosa, bukan manusia biasa, bukan utusan yang seperti kalian pikirkan itu kayak nabi-nabi yang lain. Tidak, bukan seperti yang lain-lain semua para nabi yang tercatat itu. Bukan seperti itu utusan Yesus ini, bukan. Dia ini adalah firman Elohim yang menjadi manusia, turun ke bumi. Itu dia adalah wujud Elohim di bumi. Ibrani 1 ayat 3. Udah, Ibrani 1 ayat 3 ada dalilnya, bukan congor. Baik. Kalian selalu menyangkalnya. Tunggu dulu. Wah, stop. Tunggu dulu itu, jangan panjang kali. Ku analogikan lagi kembali kepada toko itu, ban. Oke? Yang datang ini tadinya namanya Wak Samsul, yang pertama buat kwitansi, kemudian yang datang Wak Firman. Oke? Wak Firman ini membawa kwitansi. Ya, sekali ini dia bawa kwitansi. Oke? Kwitansi tagihan bahwasanya itu dia telah menitipkan ban di sini. Oke? Tertulis di bawah Wak Firman. Dah. Kemudian berbeda dengan kwitansi yang pertama. Itu punya bukti nih. Ada sama nggak kwitansi kau? Berbeda. Apakah itu mau bayar? Isinya berbeda. Karena nggak datang yang asli itu nggak. Iyalah. Nah, artinya asli nggak datang. Dia bawa kwitansi sama, perusahaannya sama, dengan perusahaan yang sama, bahkan ada tertulis. Nggak, dia ada perusahaan yang sama, bahkan tertulis, tapi beda isinya. Beda isinya. Itu masih mau bayar nggak? Ya, kalau tekenannya tekenan dari Pak yang terdekatnya, sekretarisnya apanya, contoh kayak Yesus, ya, Yohanes itu kan murid yang paling dekat. Tentu kita percaya dengan apa yang dikatakan muridnya. Begitu juga dengan bayar utang ini tadi, kan sudah ada tanda tangan di situ. Boleh kita bayar. Percaya PT dibuat ini PT, perusahaannya PT Lamban Jaya. PT Lamban Jaya, salesnya dulu namanya Wak Samsul. Kemudian yang datang nih Wak Firman yang datang sales, ya kan? Isi kwitansinya sama-sama nama PT-nya. Dia datang bawa kwitansi nama PT juga. Tetapi isinya berbeda. Isi pernyataan kwitansinya itu berbeda. Justru dikatakan ya paling lambat tanggal 30, di sini paling lambat tanggal 21. Berbeda nih ya. Ketika Wak Samsul membawa kwitansi, dibuat perjanjian paling lambat tanggal 30. Sedangkan Wak Firman bawa kwitansi paling lambat tanggal 21. Itu mau bayar nggak?
Nggak apa-apa dibayar, karena kan sudah ada stempelnya perusahaan itu. Ada stempelnya? Kan? Yesus Ya. juga punya stempel kepada Yohanes, muridnya. Gimana sih kalian? Makanya kalian nggak ngerti-ngerti. Kan ada stempel Yohanes, karena dia adalah murid Yesus, Rasul, Hawariun Isa Almasih Yohanes, Johana. Itu harus kita percayai dong stempel dari muridnya, Hawariunnya. Gitu. Ini Diarni. Ini ilmu tingkat dewa ini. Nah tuh. Justru itu, jangan tunjukkan kedustaan itu di sini. Kok dusta? Tadi kan kau bilang kalau ada datang stempel, tapi beda isinya. Nggak apa-apa, kan itu kan yang perusahaan yang merubah. Baik, Perusahaan gini yang toh. mencatat, distempel oleh perusahaan PT Timbul Ya. Tenggelam katanya. Datang, ya kita bayar karena sudah ada Oke, stempelnya. Begini Itu. toh. Ini pun begitu. Kita- Yesus itu muridnya Yohanes, itu stempelnya udah jelas. Oke, Yesus baik. itu berasal dari firman Elohim. Itu. Oke, baik. Gini toh, ku analogi lagi ya pelan-pelan itu ya. Kita di sini sama-sama mungkin di bawah banyak pedagang ya, banyak juga orang pengusaha dalam hal duit menduit ya. Sales itu membuat kwitansi, dia datang di tanggal 2 ya, membuat kwitansi menitipkan ban sama itu. Nah, perjanjian paling lambat tanggal 30 udah itu lunasin. Oke. Nah, kemudian tiba-tiba tanggal 20 sales datang. Belum tanggal 30, tanggal 20 yaitu Wak Firman yang datang. Sales menagih kepada itu. Dia membuat perjanjiannya paling lambat tanggal 21. Berbeda nih dengan kwitansi pertama, berbeda. Tanggal 21 dia wajib nagih sama itu. Karena besok tanggal 21, ya kan? Sedangkan perjanjian lama tanggal 30. Paling lambat. Nah, kira-kira itu mau bayarnya atau tidak? Ya, kalau ada datang dari perusahaan PT-nya kayak gitu, siapa tahu disuruh dengan secepatnya kami salah, agak dipercepat kalau kan. Nah, inilah kejujuran. Inilah tidak kejujuran ini. Inilah tidak kejujuran. Inilah sebenarnya diskusi ini harus jujur itu. Inilah. Isi yang perlu kita lihat. Nah, inilah kejujuran. Kan Ini loh itu. perusahaan datang sama-sama Itu wakilnya yang oke. datang. Kusebutkan lagi. Kusebutkan tagihan uangnya ya. Kusebutkan 150 juta tagihan uangnya. Kusebutkan ini toh Iya. duitnya. Ya, Iya. oke 150 juta. Oke. Nah, Iya. tagihan itu 150 juta tanggal 30 udah itu harus bayar. Kemudian sebelum tanggal yang kedua salesnya si Wak Firman ini tanggal 20 itu harus membayar 150 juta sesuai dengan perjanjian. Iya. Paling lambat besok tanggal 21. Kira-kira itu mau bayar tidak? Ya, kalau dia datang mengatakan tolonglah penting kali mau dibayar ini sekarang lah ya, aturan kan besok. Nggak apa-apa, besok nggak bayar lagi. Iya, gimana sih itu aja kok repot. Kan besoknya nggak bayar lagi. Sama aja kan, mau dibayar pun tanggal 29, tanggal 30 kan nggak bayar lagi. Sama kayak aku membayar kredit bank. Udah jatuh tempo tanggal 22, tapi ku bayar tanggal 24. Kan sama aja pembayarannya itu. Di tanggal 22, nanti tinggal 24, nanti nggak ku bayar lagi kalau udah ku bayar tanggal 22. Dengar ya. Oke, baik, nggak apa-apa. Gitu. Nggak apa-apa. Teman-teman di bawah, di sini ada temanku, ada 4 orang di bawah, sales ban. Tolong kalian kasih kalau ini tuh ya. Kalian bawalah ban ke tokonya itu. Apa nama toko itu? Apa nama tokonya? Coba. Apa nama toko itu? Mios ban. Hah? Mios ban di Pancur Batu. Mios ban di Pancur Batu. Kalian kasihlah ban titipnya kayak gitu. Apabila kalian melakukan seperti itu, dia mau bayar. Lakukan itu teman-teman di bawah. Terserah kalian. Terserah kalian bagaimana kalian mau berpikir ya. Udah tahu ya. Suatu saat dia tertipu, itu urusan dia. Ya. Udah bisa kalian bayangkan kan? Sudah bisa kalian bayangkan yang namanya di bawah ada sales ban. Ya, titip di sales ban tempat itu. Coba silakan. Udah tahu dia mau bayar, titip sales ban. Jadi suatu saat tagihan tanggal 30 tiba-tiba datang 20, dia mau bayar walaupun belum jatuh tempo, mau bayar dia. Walaupun berbeda orang hanya buat kwitansi aja selama PD aja. Buat silakan, bukan ngajarkan ya. Apa? Kan nanti di tanggal 28 jatuh tempo, datang dia tanggal 26, nggak apa-apa. Kan toh juga nanti tanggal 28 nggak bayar lagi. Itu dituntut lah. Ternyata yang datang 20 itu bukan dari perusahaan, tetapi dia penipu. Gimana?
Tapi kan ada tadi stempelnya, stempel perusahaan. Iya, namanya penipu. Penipu. Stempel kan bisa dibuat itu. Bisa dibuat nggak stempel? Enggak lah, kalau sudah ada stempelnya nggak bisa lagi Ya iya, udah nggak apa-apa, nggak apa-apa teman-teman ya, nggak apa-apa ya teman-teman di bawah ya. Jadi kalau datang yang aslinya, Sekarang kita kembali ke laptop. Begitulah Tuhan Yesus itu. begini, enggak tunggu dulu itu. Aku analogi, gini loh itu. Aku beranalogi itu tadi biar supaya terbuka akal itu. Aku beranalogi itu, yang mudah aku buat analoginya. Itu pun itu nggak mau jujur, jadi sulit kita. Analogi yang enak, yang berdasarkan pengalaman itu, ya. Nah, ketika tadi dikatakan tidak ada Yesus mengatakan Tuhan. Nah, mana buktinya ketika itu menyampaikan dalil tidak sesuai apa yang kayak kwitansi tadi? Apakah bisa diterima gitu loh? Itu aku beranalogi seperti itu. Nah, itulah kalian ini selalu kalian nggak mengenal kayak mana keberadaan Elohim itu. Kan Yohanes muridnya yang paling dekat. Dan juga para pengikut termasuklah pengikut itu ya, Lukas, dia itu ada seorang penginjil ya, dia juga mencatat di sana dan juga diselidikin itu Yesus ini adalah telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, Yohanes mengatakan Yesus ini firman Elohim. Nah, lalu dikatakan lagi di dalam Matius, Yesus akan mengumpulkan segala bangsa dari 4 penjuru bumi. Dikatakan lagi di dalam 1 Korintus, Yesus akan mengumpulkan manusia dan akan berhadapan dengan Yesus kelak di tahta pengadilan. Mana mungkin dia manusia? Mana mungkin dia nabi biasa kalau seperti itu? Yesus akan membangkitkan orang di akhir zaman. Ayat Yohanes 6 ayat 40. Semua itu tulisan dari para muridnya. Masa kita nggak percaya? Mereka yang bersaksi, mereka yang mengenal pada saat itu di TKP. Gimana sih kalian? Udah itu, saya sebelum tidur mau nanya itu satu aja itu. Boleh nggak? Boleh. Nah, definisi firman menurut itu tuh apa sih? Firman itu sabda, perkataan Elohim, sifat bagian daripada dirinya Elohim. Tahun ya, firman saya sekolah itu dari SD, SMP, SMA, kuliah. Cuman pengen tahu aja definisi firman itu apa. Firman itu sabda, perkataan, kalimatullah. Nah, itu dia bahasa Arabnya, kalimatullah. Isa Al-Masih adalah kalimatullah dan rohulullah. Nah, itulah Yesus kami. Dia berasal dari Rohul Kudus, rohulullah dan kalimatullah. Satu aja Berarti kan satu itu. Datang Yesus ini kan dari dirinya Elohim dia. Wujudnya Elohimnya Yesus ini di bumi ini. Makanya aku dan Bapa satu kata Yesus. Ya harus dong kau sembah dia. Kalau nggak kau sembah, nyalalah kau dari hadapanku. Matilah kau dalam dosamu kata Yesus nanti. Nah, itu. Saya cuma nanya aja. Tadi firman itu definisinya apa? Tinggal dijawab aja. Firman itu ucapan, sabda, gitu kalimat, aja, perkataan, iya. Udah. Nah, karena itu dapat ilmu dari mana firman itu jadi manusia? Apakah ada buku pelajarannya? Ada Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia, diam di tengah-tengahmu katanya. Ya, ada? sebentar. Ayo kita baca. Oke, sebentar itu. Berarti itu tuh bukan ilmu ini ya, bukan ilmu umum ya, Bu. Itu global kan. Sekarang itu Yohanes menulis. Ya berarti itu mah khusus untuk internal Kristen aja, tidak untuk Ya, global. untuk manusia, siapa yang mau baca Alkitab ini ya harus diterimanya. Yesus ini berasal dari firman Itu Elohim. doktrin. Kalau kau tak Berarti percaya ya terserah kau. Enggak, bukan Itu terserah. urusan kita. Soalnya gini, itu kalau kayak gitu merusak kurikulum negara ini di Indonesia tuh bahasa Indonesia. Kenapa ini disahkan Alkitab ini masuk ke Indonesia ini? Ini udah disahkan ini undang-undang Alkitab ini. Jadi siapa mau baca sesuai dengan siapa Yesus ini dicatat di sini dalam Yohanes, dia adalah sebelum menjadi manusia adalah bersama-sama dengan Elohim di dalam Elohim bersama-sama dia. yang semuanya kan tentang firman aja. Kalian nggak terima ya terserah kalian. Orang kalian kan memang antikristus. Bukan musuh itu, Yesus. Itu bukan itu poinnya, bukan itu. Musuh Yesus Paulus. Nah, dulu waktu saya sekolah, firman itu ya ucapan, udah gitu aja gitu. Itu kurikulum yang ada di bahasa Indonesia. Tapi semenjak itu nyampein kayak gini, jadi ngerusak kurikulum pelajaran Indonesia itu aja sih.
Ya udah kalau Ito berpikir kayak gitu berarti itu doktrin ya Ito ya. Makasih Ito. Gitu aja, lanjut ke Tante Mikana. Enggak, aku mau ada ayatnya. menanggapi.